Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita pada hari ini, dan masih tentunya bahasan kita kitab Masail Al-Jahiliyah yang kita akan membacakan Al-Mas'alatu Al-Thalithatu wal Arba'un, yaitu permasalahan atau pembahasan yang ke-43, yaitu yang disebutkan di sini Juhudul Qadari, mereka mengingkari takdir. Jadi kita sebelumnya sudah membahas sedikit terkait dengan sifat-sifat ahlul jahiliyah, yaitu mengingkari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan rincian-rinciannya. Tentu ada pengingkaran yang berat, ada pengingkaran yang menengah, dan yang ringan. Jadi tapi apapun itu semuanya bagian daripada sifat-sifat ahlul jahiliyah yang seorang muslim apabila merujuk atau meyakini akidah as-salaf, akidah Ahlussunnah Jamaah yang benar, maka semua itu hendaknya dijauhi sejauh-jauhnya dan kembali kepada akidah as-salaf dalam bab ini dan juga bab-bab yang lainnya. Lalu kemudian tadi kita sebutkan yang ke-43, yaitu terkait dengan ingkar mereka terhadap takdir. Mereka mengingkari takdir. Jadi kalau kita melihat di sini permasalahan atau pembahasan yang ke-43, lalu kemudian yang ke-44 dan juga 45 itu terkait dengan pembahasan takdir. Jadi 43 tadi kita sebutkan mereka mengingkari takdir. Kemudian 44 mereka berhujah untuk membenarkan kebatilan dengan takdir Allah. Lalu kemudian mereka menentang syariat Allah dengan alasan takdir. Masuk juga 46 sebenarnya, yaitu mereka mencela masa, mencela waktu, karena bagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu 4 poin ini itu pada dasarnya tadi kita sebutkan masuk dalam bahasan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihat yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu sebagai muqaddimah daripada poin ini, bahwa masalah atau permasalahan takdir atau pembahasan takdir adalah pembahasan yang dikategorikan sebagai masalah yang sensitif, ya. Apabila keliru dalam pembahasannya, maka kemungkinan akan keliru dalam pemahamannya. Oleh karena itu membahas terkait dengan takdir ini terlalu detail sekali, lalu kemudian mencoba mengorek-ngorek dengan akal-akal pikiran dan seterusnya, maka ini tentu akan menyesatkan dan menjauhkan seseorang daripada akidah yang sahihah, akidah yang benar. Jadi oleh karena itu, sebagaimana halnya kaidah kita dalam beriman terhadap hal-hal yang gaib, ya, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, adalah kita merujuk kepada Al-Qur'an dan juga kepada sunnah, yang ini diistilahkan sebagai al-masail at-tauqifiyah, yaitu permasalahan-permasalahan yang kita berhenti pada Quran dan sunnah saja. Tidak ada akal, tidak ada permasalahan perasaan dan seterusnya di dalamnya. Jadi oleh karena itu masail al-iman termasuk adalah masail permasalahan al-ghaibiyat, permasalahan yang gaib. Maka masalah yang gaib itu harus dihadapi dengan iman, tidak dengan akal. Jadi semua, sekali lagi, hal-hal yang gaib, ya, kita harus hadapi atau kita harus sikapi dengan iman dan terima dengan iman. Jadi sejauh mana keimanan orang
lalu kemudian tajamnya atau dalamnya iman seseorang, maka dia akan mendapatkan hasil yang baik. Maka dia akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi hal-hal yang gaib tadi kita sebutkan, maka hendaknya dikembalikan kepada iman. Oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana kita ketahui bersama, itu menjadi orang yang paling mulia, orang yang paling afdal ya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena amalnya yang paling banyak di antara sahabat-sahabat yang lain, tapi karena imannya yang menancap pada diri beliau radhiyallahu taala anhu, yang mana imannya yang menancap pada diri beliau itu adalah iman yang merasuk kepada diri beliau, sehingga akal dan juga perasaan itu jauh daripada beliau, sehingga tepatlah beliau radhiyallahu taala anhu menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah, pengganti Rasulullah SAW setelah wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun 2 tahun khalifah beliau, masa kekhilafan beliau, tapi cukup sangat berperan penting dalam syariat ya, cukup berperan penting dalam menjaga agama Islam. Tapi balik kepada permasalahan tadi kita sebutkan, masalah al-qada dan juga masalah qadar, ini sudah jelas masalah al-ghaibiyat, masalah yang gaib. Jadi kita berhenti pada Al-Quran dan Sunnah saja, dan kita hadapi dan terima dengan iman, dan tidak mengutak-atik kita punya akal, pikiran dan seterusnya. Tentu permasalahan takdir ini cukup luas ya dibahas oleh para ulama. Namun ya kita lihat poin-poin utamanya saja ya yang disebutkan oleh para ulama dalam hal ini. Ya tentu kalau kita lihat dari segi makna, takdir itu sendiri adalah ketetapan dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan istilah takdir, ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ini ada istilahnya, ada qada ya, ada qadar. Ini yang pernah kita sebutkan, ada yang menyebutkan maknanya ada perbedaan makna di situ, ada yang menyebutkan tidak ada perbedaan makna di situ. Oleh itu yang kita pilih ya tentu tidak ada makna perbedaan di situ ya, karena qada dan qadar adalah semuanya ketentuan, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga terkait dengan istilah ya, istilah ada juga istilah hukum. Hukum Allah Subhanahu wa taala juga bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalau kita melihat terkait dengan takdir ini, bahwa Islam ya di dalam syariatnya itu menetapkan takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagi mereka yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala maka dihukumi kufur, yaitu keluar daripada Islam. Wal iyadzu billah. Kenapa? Karena telah mengingkari kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagaimana yang kita fahami ya daripada kisah hadis atau kisah diriwayatkannya hadis Jibril oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya hadis Jibril yang apabila kita membuka hadis Arba'in Nawawi, itu kan hadis posisi kedua, hadis Jibril, di mana Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa manusia pada waktu itu ya. Lalu kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pertanyaannya adalah apa itu Islam, di antara pertanyaannya adalah apa itu iman, apa itu ihsan, dan juga tanda-tanda hari kiamat. Maka ini disebut hadis Jibril ya, lumayan panjang. Ya tentu di situ ada asbab al-wurud atau sebab diriwayatkannya, dan hadis ini kan riwayat daripada
Umar radhiyallahu taala anhu, lalu kemudian Umar meriwayatkannya kepada Ibnu Umar, anaknya. Jadi kisahnya sebagaimana kita bisa baca sendiri ya dalam Sahih riwayat Muslim, bahwa ahlu Kufah ya datang kepada, ringkasnya lah pada zaman haji, ringkasnya itu datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bertanya tentang ada orang yang berpendapat bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu datang tiba-tiba, yaitu unuf, datang tiba-tiba. Maknanya sebelumnya Allah tidak mengetahui daripada takdir tersebut. Jadi inilah orang yang pertama yang mencetuskan, atau kalau boleh kita sebut sebagai orang yang paling pertama dalam menyebarkan pikiran Qadariyah, yaitu pikiran Qadariyah. Qadariyah maknanya adalah orang-orang yang mengingkari takdir, orang-orang yang menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi Qadariyah yaitu orang-orang yang menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya keyakinannya adalah Allah mengetahui sesuatu itu setelah sesuatu tersebut terjadi. Setelah sesuatu tersebut terjadi. Maknanya Allah tidak menakdirkan pada asalnya sesuatu itu, karena sebelum terjadi Allah tidak tahu. Maka mereka istilahkan sebagai unuf, yaitu tiba-tiba. Wujudnya tiba-tiba. Maka di kawasan Kufah dan juga Basrah ya, itu ada orang namanya Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Dia mengaku Islam gitu kan. Nah, tapi pemahamannya seperti itu, yaitu tidak mengakui adanya takdir dan menyatakan bahwasanya perkara-perkara yang ada ini unuf, terjadi tiba-tiba. Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu setelah mendengar kisah ada orang seperti itu, yaitu Ma'bad al-Juhani tadi kita sebutkan, jadi Ibnu Umar bersumpah bahwa seandainya orang ini memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu kemudian menginfakkannya, bersedekah dengan emas yang sebesar itu, maka pasti tidak akan diterima sedekahnya. Kenapa? Karena dia tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kata beliau, pesan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu untuk Ma'bad al-Juhani, idza laqita haula fa akhbirhum anni bara minhum wa annahum bura'a minni. Jadi kalian jika balik dan bertemu dengan mereka, Ma'bad al-Juhani dengan kawan-kawannya, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri daripada mereka dan mereka berlepas diri daripadaku. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, law kana li ahadihim mithlu ahadin dhahaban thumma anfaqahu ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadari. Demi Allah, kata Ibnu Umar, jika salah seorang di antara mereka, orang-orang yang berkeyakinan seperti tadi ya, itu memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu kemudian menginfakkannya, maka Allah tidak akan menerima infak mereka tersebut sampai sehingga mereka beriman dengan takdir. Nah, ini pernyataan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu terkait dengan orang yang mengatakan takdir Allah itu terjadi tiba-tiba. Maka barulah beliau radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan riwayat hadis Jibril yang tadi kita sebutkan. Ya, lalu beliau menyatakan pernyataan keras seperti itu karena ada riwayatnya bahwa Nabi SAW menyebutkan kepada Jibril rukun Islam yang kita ketahui 5, lalu kemudian rukun iman yang kita ketahui ada 6, di antaranya adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu di antaranya adalah rukun iman yang kita yakini, beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Jadi semuanya kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau dari Allah Subhanahu wa taala hal tersebut. Lalu kemudian terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ketahui bahwa iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah rukunnya, dan keimanan lalu kemudian keislaman seseorang itu bergantung kepadanya. Jadi apabila terpleset, ya tentu akan terpleset keimanan dan juga keislamannya.
seperti halnya Ma'bad al-Juhani yang tadi kita sebutkan, di mana Ibnu Umar berlepas diri daripadanya, dan juga pernyataan yang keras tadi kita sebutkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian yang selalu kita sebutkan ya terkait dengan takdir kita mengingatkan bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala ada 4 tingkatan, atau boleh kita sebutkan 4 rukun, 4 tingkatan atau 4 rukun. Jadi yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu. Jadi 4 rukun atau 4 tartib ya, maratib tingkatan daripada takdir ada 4. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah tulisan, yang ketiga adalah kehendak, yang keempat adalah ciptaan. Ini ringkasnya lah ya, ringkasnya. Karena setiap pembahasan takdir itu mesti disebutkan ini, karena ini adalah kuncinya. Jadi kapan atau bila seorang itu dikatakan mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak mengakui salah satu di antara 4 ini, bahwa tadi kita sebutkan ilmu, maknanya adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelumnya, sesudahnya, sedang, dan segala namanya juga segala sesuatu. Berarti kalau ada kekurangan keimanan dalam hal ini, berarti mengatakan seperti ucapan Ma'bad al-Juhani dan kawan-kawannya tadi, Allah mengetahui sesuatu setelah terjadi sesuatu, atau tiba-tiba, maka ini menyelisihi yang pertama, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang mengingkari adalah akidah Syiah. Sebagaimana kita ketahui, akidah Syiah ada istilah mereka akidah bada. Ya, bada maknanya nampak. Kalau unuf maknanya tiba-tiba tadi. Kalau bada itu nampak. Jadi nampak maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu setelah nampak, setelah kelihatan sesuatu tersebut, maknanya setelah terjadi. Mirip-mirip dengan yang pertama tadi. Ini menyelisihi daripada yang pertama, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu kalau kita berbicara dalil daripada yang pertama ini ya tentu banyak sekali ya. Banyak sekali dalil-dalil yang ada, dan kita yakini Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 22, huwallazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Poinnya di situ alimul ghaibi wasyahadah, alimu yang mengetahui al-ghaib, alam gaib dan alam nyata. Jadi kalau dah mengetahui alam gaib dan alam nyata dengan seisi-isinya, ya maka tentunya inilah yang menjadi dasar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Jadi yang pertama al-ilm. Tingkatan atau rukun takdir yang pertama adalah ilmu, mengetahui. Allah kita yakini bahwasanya mengetahui segala sesuatu. Lalu kemudian yang kedua tadi kita sebutkan tulisan, al-kitabah, tulisan. Jadi ilmu, kemudian al-kitabah, tulisan. Jadi tulisan maknanya di sini adalah Allah menulis segala sesuatu yang Allah ketahui, yang Allah tetapkan itu di Lauh al-Mahfuz, sudah ditulis. Dan itu yang kita pernah baca sebelumnya ya, Allah Subhanahu wa taala menulis takdir makhluknya itu sebelum menciptakan langit dan bumi, yaitu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kalau kita lihat ayatnya ya, Al-Hajj ayat 70 misalnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardi anna dzalika fi kitab. Tidaklah kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan juga apa yang di bumi. Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu telah tertulis. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguh yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis yang tadi kita sebutkan riwayat Imam Muslim,
kataballahu maqadira al-khalaiq qabla an takhluqa qabla an tukhlaqas samawati wal ard bi 50 alfa sanah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menulis takdir-takdir semua makhluknya itu sebelum Allah menciptakan, atau 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi keyakinan seperti ini kita harus tancapkan kepada atau dalam hati kita, bahwa setelah kita meyakini Allah mengetahui segala sesuatu, maka yang kedua adalah kita meyakini segala sesuatu itu telah tertulis bagi Allah Subhanahu wa taala, telah tertulis dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Al-Mahfuz. Kemudian yang ketiga adalah masyiah, kehendak. Masyiah adalah kehendak. Kehendak di sini yaitu maksudnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala apabila berkehendak, maka kun fayakun. Jadi maka jadi. Jadi apa yang kita lihat daripada kejadian-kejadian yang ada, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang di dunia nyata maupun di dunia maya, kita yakini, kita imani itu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua atas dasar izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang terjadi kecuali telah atas dasar kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkannya. Allah mengizinkannya. Jadi kalau kita membaca dalam surah Al-Kahfi ayat 23, 24, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Dan janganlah kamu mengatakan sesuatu bahwa aku akan melakukannya besok ya, kecuali kamu mengatakan illa an yasha Allah, kecuali Allah akan berkehendak. Jadi memastikan sesuatu yang kita akan lakukan pasti besok pagi, itu hendaknya tidak bagi seorang Muslim. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya besoknya mereka tidak akan mengetahui, apakah masih hidupkah atau lancar urusankah dan seterusnya. Lalu kemudian Allah juga mengatakan dalam surah At-Takwir ayat 29, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Ini semua kita harus tancapkan pada diri kita. Lalu kemudian yang keempat adalah al-khalq, yaitu ciptaan. Jadi apa yang kita lihat, baik zahir maupun batin, besar maupun kecil, itu semua atas dasar ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ciptaan daripada yang lainnya. Kalaupun ada ciptaan-ciptaan benda-benda baru, maka sesungguhnya ciptaan yang ada oleh manusia itu dari ada ke ada, dari ada ke ada. Itu perbedaan antara ciptaan manusia dengan ciptaan Allah. Kalau Allah penciptaannya dari tidak ada menuju ada, dari tidak ada ke ada, kun fayakun, jadi maka jadi. Tapi kalau manusia dari ada ke ada dia. Misal handphone, ya memang sebelumnya dia handphone itu tidak ada, tapi benda-benda yang terkait dengan handphone tersebut kan ada sebelumnya. Maka disebutkan ciptaan daripada manusia dari ada menuju ada. Jadi bahan-bahan asalnya dan seterusnya itu kan ada oleh manusia, cuma dirakit-rakit jadi ada. Maka itulah yang dimaksud dari ada menuju ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala dari tidak ada menuju ada dan mengadakannya kembali. Ya contoh, kita punya kebangkitan nanti setelah kiamat nanti. Jadi Allah menciptakan kita dari tidak ada menuju ada, sampai dari baby menuju liang kubur ya, liang kubur mati kita, lalu kemudian diadakan kita lagi yaitu dengan dibangkitkan nanti di akhirat. Tentu ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi empat ini adalah asas ya daripada takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini bersama, yaitu ilmu, Allah mengetahui segala sesuatu, kemudian kitabah, Allah menulis segala sesuatu, kemudian masyiah, kejadian sesuatu atas dasar kehendak Allah, lalu kemudian apa yang ada itu atas dasar ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pegang. Namun apa yang kita pegang daripada poin yang keempat ini adalah tidak serta-merta menjadi
hal-hal yang bahkan nanti menjadi hujjah ya, yang tadi kita sebutkan pada poin berikutnya, berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini juga keliru bahwa 4 takdir atau 4 rukun yang tadi kita sebutkan sebagai tingkatan takdir Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai keyakinan kita yang menunjukkan Allah itu maha kuasa, menunjukkan Allah maha kuasa. Oleh karena itu dari dalil ini kita bergerak kepada dalil-dalil yang lain untuk agar tidak terjerumus ke dalam pemahaman yang keliru, jadi contoh misal Allah tadi, keyakinan kita Allah mengilmui segala sesuatu, kemudian menulis segala sesuatu, lalu kemudian berkehendak atas adanya sesuatu atas dasar kehendak Allah, kemudian ciptaan Allah yang 4 tadi, lalu kemudian tidak menggali nas-nas yang lain, tidak menggali riwayat-riwayat yang lain, tidak merujuk kepada pemahaman salaf dalam hal ini, maka dikhawatirkan jatuh kepada pemahaman Jabriyah, karena kita ketahui bersama 2 kelompok besar yang bertentangan ya di dalam memahami, dalam mensikapi takdir ini. Satu kalau boleh kita sebut ekstrim kanan, satu ekstrim kiri ya. Jadi kalau ekstrim kanan misalnya berlebihan dalam menetapkan takdir, ya, karena konon kan tadi yang 4 ini, jadi ilmu, tulisan, kehendak, ciptaan itu kan semua Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu semua apa saja yang kita lakukan itu atas dasar takdir Allah Subhanahu wa taala. Hatta maksiat sekalipun itu semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya mau apalagi tidak ada daya dan upaya bagi kita, bagi makhluk, kecuali ya mengikuti saja ke arah mana nasib berjalan, ke arah mana nasib bertiup, ke arah situlah kita pergi. Ini namanya Jabriyah, namanya Jabr, ya ini paksaan. Jabr maknanya paksaan, jadi dipaksa oleh takdir. Maka ini keliru tentu, dan ini pemahaman syaitan, ya, jadi pemahaman syaitan adalah pemahaman yang seolah-olah dia dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang Jabriyah, kemudian ya lawannya adalah Qadariyah yang tadi kita sebutkan, lawannya jauh daripada nas, jauh daripada riwayat-riwayat yang ada, tidak meyakininya. Oleh karena itu pikirannya, akalnya menguasai mereka, sehingga menyebutkanlah apa yang mereka sebutkan yang tadi, akidah al-bada, lalu kemudian tadi kita sebutkan mengatakan kejadian-kejadian ada tiba-tiba Allah tidak mengetahuinya dan seterusnya. Ya, akibat tidak membaca, tidak meyakini nas-nas yang ada. Maka datang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu membaca semua nas-nas yang ada, Karena pastinya yang kita yakini bahwasanya setiap nas apabila sahih maka tidak ada pertentangan satu sama lainnya. Terutama Al-Qur'an, terutama hadis-hadis yang mutawatir, hadis-hadis yang sudah confirm sahihnya, Bukhari, Muslim, dan juga yang sudah disepakati kesahihannya. Maka ini tentu tidak ada pertentangan sedikit pun di antara nas-nas tersebut. Jadi oleh karena itu nas-nas yang ada disimpulkan oleh para ulama sebagai keyakinan seorang muslim di dalam mensikapi takdir tersebut. Karena satu nas saja tidak diterima atau satu nas saja itu salah difahami, maka akan tergelincir dalam bab takdir ini. Jadi sudah di awal tadi kita sebutkan bab takdir ini adalah bab yang sensitif, maka oleh karena itu kita sikapi dia dengan iman saja. Kalau ada kata hati kita, kata pikiran kita yang menggelitik-gelitik, bertanya dan seterusnya, kalau bisa diredam ya diredam saja. Kalau misalnya tidak disebutkan itu boleh atau bisa ditahan dirinya untuk tidak bertanya, ya sudah, jangan tanya saja. Toh juga kehidupan kita berjalan. Ya, malah nanti kalau bertanya-tanya nanti muncul lagi pertanyaan di atas pertanyaan dan seterusnya. Jadi oleh karena itu terkait dengan
takdir ini membaca dan seterusnya tanpa ada guide ya, guru dan seterusnya, ini tidak dianjurkan. Lalu kemudian membaca syubhat-syubhat juga tidak dianjurkan. Lalu kemudian juga mendengar ceramah-ceramah yang tidak jelas penceramahnya terkait dengan takdir ini pun tidak dianjurkan, karena justru malah akan memancing pikiran-pikiran yang menggelitik diri seseorang, sehingga ya kalau mendapatkan jawabannya, tapi kalau tidak mendapatkan jawabannya, nah itu ibarat api dalam sekam. Itu boleh saja meletup ya, meledak gitu kapan saja tiba-tiba, sehingga terjadilah dia pusing sendirilah begitu kan, terjadilah dia stres sendiri, terjadilah dia tidak karu-karuan sendiri, akhirnya naudzubillah gila jadinya. Nah, itu kan betapa banyak orang-orang seperti itu yang dia tidak mengetahui, akalnya terbatas. Nah, jadi dia membaca ini kok tidak masuk akal. Padahal seorang muslim hendaknya meyakini bahwasanya apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Nas itu sudah pasti tidak ada yang tidak masuk akal, sudah pasti tidak ada yang bertentangan satu sama lainnya. Sehingga apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ujung-ujungnya sebagai menunjukkan kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ujung-ujungnya adalah kebaikan untuk kita semuanya sebagai makhluk. Jadi oleh karena itu takdir Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita sebutkan adalah sir Allah Subhanahu wa taala, rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan kaidahnya adalah Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Itu kaidahnya. Jadi kita tidak bertanya terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaliknya kita akan ditanya atas perbuatan kita, dan itu pasti, karena itu kata Al-Qur'an ya, kata Al-Qur'an. Dan yang pernah kita sebutkan bahwa hukum kita dalam kehidupan ini berdasarkan yang zahir, yaitu yang nyata, yang nampak. Itu hukum yang kita rujuk, hukum yang kita ikuti. Nah, adapun yang gaib-gaib dan seterusnya itu kita tidak ada urusan, maksudnya kita hanya beriman di situ. Adapun apa yang kita amalkan, apa yang kita kejar, sebab-sebabnya itu tentu berdasarkan hal-hal yang zahir, Jadi tadi kita sebutkan yang 4 daripada takdir-takdir yang ada, itu kan gaib ya, itu yang gaib. Lalu kemudian zahirnya apa? Zahirnya Allah menyatakan bahwa dirinya lah mengetahui, dirinya lah yang mencatat, yang menulis, dirinya lah yang berkehendak, dirinya lah yang menciptakan. Maka kita yakini. Lalu kemudian nas-nas yang lain, ya kita tetap berpedoman bahwa zahir itulah yang kita kejar di situ. Adapun gaib-gaib dan seterusnya, lagi-lagi kita sebutkan iman dan juga jauhkan akal pikiran di situ. Sepandai-pandainya orang, akalnya IQ-nya tinggi, tapi kalau dalam bab gaib itu tidak berdaya. Karena akal pada dasarnya diciptakan untuk yang zahir begitu. Jadi oleh karena itu, ayyuhal akhwat semuanya, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka satu persatu nas-nas sebagai kaidah ya dalam bab takdir ini itu dipegang erat-erat. Jadi di antaranya adalah pertama, bahwa nasib kita nanti di akhirat itu kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan Nabi SAW bahwa tempat duduk kita ini sudah jelas, apakah di surga kah atau apakah di neraka. Itu semua sudah jelas. Sudah jelas dalam arti apa? Sudah jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya bagi kita sudah jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita masih gaib. Artinya kita tidak tahu mana ini kita, apakah tempat duduk kita nanti kembalinya di surga atau di neraka. Bagi Allah ya sudah jelas tahu ya. Dan itu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala atas tempat kembalinya hamba-hambanya menunjukkan kekuasaannya. Justru malah kalau dia tidak tahu mana tempat kembali kita pertanyakan kekuasaannya, betul tidak? Justru malah Allah menyatakan dirinya mengetahui tempat kembali kita satu-satu, itu menunjukkan kekuasaannya. Jadi oleh karena itu, itulah fungsi daripada utusan Allah, yaitu Rasulullah SAW menyatakan ketika ditanya, afala natawakkal, apakah
dengan demikian ya Rasul, apakah kita bertawakal, berserah diri, bersandar diri dengan amalan kita, maknanya kita tidak beramal karena kita sudah jelas tempat duduk kita. Apakah kita akan ya berserah diri saja gitu kan? Kata Nabi SAW, tidak. I'malu kullun muyassarun lima khuliqalahu. Tidak demikian. Jangan bersandar pada amal, maksudnya jangan tidak beramal, tapi kebalikannya, beramal. Karena setiap orang akan dimudahkan untuk beramal sesuai dengan ciptaannya. Itulah fungsi daripada Nabi SAW. Jadi kalau tidak ada Nabi, ya mungkin saja kita bebas kan, bebas saja kita menafsirkan hadis tadi. Tapi rupanya Nabi SAW dan sahabat-sahabat itu sudah menyelesaikan urusan ini, menyelesaikan. Jadi oleh itu bagi kita, nas yang tadi menyebutkan secara zahir menyebutkan nasib kita nanti di akhirat sudah jelas, tapi kejelasannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita tidak jelas, oleh karena ketidakjelasannya bagi kita masing-masing, Nabi mengatakan i'malu, beramallah, beramallah. Gitu. Beramal berarti dengan perintah amal ini adalah zahir. Bagi kita perintah amal ini adalah zahir. Tadi kita sebutkan bahwa bagi kita itu mengamalkan yang zahir, merujuk kepada yang zahir. Merujuk kepada kalau yang gaib-gaib kita imani saja. Kita imani saja. Kalau ditanya misal, apakah sudah jelas tempat kembalimu nanti di surgakah atau di neraka? Jawabannya sudah jelas. Ya sudah jelas, karena nasnya tadi kan menyebutkan sudah jelas. Tapi kalau ditanya apakah kamu sudah tahu apa tidak, ya tidak jelas, itu kita tidak mengetahuinya. Maka untuk mengejar apakah kita nanti di surga atau neraka, maka poinnya adalah i'malu, beramallah, beramallah. Karena setiap orang akan dimudahkan amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mengamalkan kebaikan, bersemangat, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju semangat tersebut, kebaikan tersebut. Kebalikannya yang pernah kita sebutkan, yang semangat melakukan keburukan pun Allah akan memudahkan jalannya menuju keburukan tersebut. Jadi oleh itu pada dasarnya tadi kita sebutkan yang zahir ini sudah nampak, yang zahir ini. Jadi silakan kita mengambil jalan kita masing-masing. Jadi Allah mengkhabarkan bahwa kita sudah jelas tempat duduk kita itu untuk menunjukkan kekuasaannya. Yang tadi kita sebutkan. Bayangkan kalau pencipta kita tidak tahu kemana kita nanti ujung-ujungnya, muskilah juga tuh pencipta. Jadi oleh itu Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menyebutkan 4 takdir yang tadi kita sebutkan. Lalu kemudian juga dalam hal ini berdasarkan nas-nas yang ada, kita yakini semua bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu semua ada hikmahnya. Takdir Allah Subhanahu wa taala semua ada hikmahnya. Hikmah maksudnya kebaikan di dalamnya, kebaikan di dalam. Oleh itu para ulama menyebutkan bahwa al-aslu fi takdirillah azza wajal itu semuanya adalah khair. Khair, kebaikan semuanya. Asal daripada semua takdir itu adalah kebaikan semuanya. Kebaikan semuanya. Tidak ada asal atau takdir Allah Subhanahu wa taala itu buruk, tidak ada. Tidak ada. Semuanya adalah baik semuanya. Maka tadi kita sebutkan hikmah. Oleh itu para ulama sebagian ada yang menyebutkan menyebutkan tingkatan takdir, kan tadi ada 4 ya. Ada ilmu, ada tulisan, ada kehendak, ada ciptaan. Ada yang menambahkan satu lagi 5, yaitu hikmah. Yaitu hikmah. Jadi pasti apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala daripada takdirnya itu memiliki hikmah, kebaikan. Ya, maka sebab itu ada baiknya kita tambah hikmah di sini. Jadi yang ma'ruf ya, yang masyhur ada 4 tingkatan takdir yang tadi kita sebutkan. Ditambah oleh sebagian ada 5, yaitu tambahannya adalah hikmah. Dan ini juga tambahan yang sangat-sangat penting sekali. Kenapa? Karena untuk menutup rasa-rasa su'uzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya takdir itu kan perbuatan Allah. Yang namanya takdir itu kan perbuatan Allah. Mengilmui, ilmu, pengetahuan, tulisan, kehendak, cipta, semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan perbuatan yang pernah kita bahas di bahasan asma dan sifat, itu kan termasuk daripada
sifat Allah Subhanahu wa taala yang namanya perbuatan. Maka keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala baik semuanya, khair semuanya. Maka takdir Allah Subhanahu wa taala bagian daripada perbuatan fiil Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakini semua atas dasar kebaikan. Maka apabila terjadi sesuatu misal takdir Allah kepada manusia, dan tadi kita sebutkan di hadis Jibril kan, jawaban Nabi SAW, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Rukun iman yang keenam, kamu beriman kepada Allah, kepada takdirnya, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Disebutkan takdir yang buruk di sini maksudnya adalah bukan pada asal takdir tersebut, bukan pada asal daripada takdir tersebut, karena asal daripada takdir tersebut adalah fiil, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan Allah semuanya baik. Tapi takdir yang buruk maksudnya adalah takdir pada objeknya, objek takdir tersebut. Misal sakit, kan, ada musibah, gunung meletus, banjir, itu kan semua adalah keburukan memang, tapi pada objeknya. Dan yang namanya objek daripada takdir yang sedang ditimpa oleh makhluk, itu ada orang yang mengetahui hikmahnya cepat maupun lambat, ada orang yang tidak mengetahui hikmahnya. Ya, karena dia sakit misalnya ya, dia menjadi tobat. Berarti ujung-ujungnya adalah kebaikan. Pada awal daripada takdir tersebut, pada objek ya memang buruk ya, memang buruk. Tapi lambat laun rupanya ada hikmahnya. Oh, rupanya ada hikmahnya. Walaupun dicuri rumahnya gitu kan, oh ada hikmahnya. Misal ada bom ya, dibom tempat ini dan tempat ini, oh ada hikmahnya. Kalau kita melihat daripada objek bom itu sendiri buruk, memang buruk. Tapi kalau kita setelah melihat hikmah tersebut, oh ternyata baik ya. Nah, ternyata baik. Nah, ucapan ternyata baik itu rupa-rupanya adalah asal daripada takdir itu sendiri. Maka asal daripada takdir itu sendiri itu adalah baik. Cuma ketika jatuh pada objek-objek tertentu yang memang buruk ya, zahirnya buruk. Tapi keburukan tersebut tidak berlama bagi orang yang mengetahui hikmahnya. Tadi kita sebutkan banjir dan seterusnya. Rupanya setelah banjir dia sadar apa sebab-sebab banjir ini, gitu. Dan seterusnya daripada keburukan-keburukan yang ada. Oleh karena itu, dalam beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, kita beriman baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita yakini semua dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada hikmahnya. Jadi ketika kita mendapatkan takdir yang buruk dengan keyakinan pasti ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka tenang kita dalam menghadapi takdir yang buruk tersebut. Oleh karena itu kata Nabi SAW menyatakan, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya penegasan bahwa asal daripada takdir Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Oleh itu kata Nabi SAW, keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena semua perbuatan Allah baik. Jadi kalau kita mengatakan ini keburukan dari Allah semua, itu keliru. Ucapan-ucapan yang keliru. Ucapan yang keliru karena tidak memahami bahwasanya semua memang semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala memang, tapi hanya menyebutkan keburukan lalu menyebutkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ini kekeliruan ucapan. Kekeliruan ucapan. Oleh itu kalau memuji Allah Subhanahu wa taala, itu hanya kita menyebutkan yang baik-baik saja, yang pernah kita sebutkan. Tidak termasuk pujian menyebutkan sifat-sifat yang dinafikan. Sifat-sifat yang dinafikan yang pernah kita sebutkan. Orang wajahnya glowing ya, tapi dia sebutnya wajahmu tidak berjerawat. Ya memang dinafikan lah, tidak berjerawat. Tapi apa salahnya? Yang namanya pujian yang benar adalah wajahmu Masya Allah cerah, itu saja. Tapi menyebutkan sifat yang dinafikan, itu tidak menjadi pujian. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin memuji Allah Subhanahu wa taala, tapi menyebutkan dirinya bahwa di tanganmu lah kebaikan dan keburukan. Di tanganmu lah kebaikan dan keburukan. Ini ucapan ya sungguh pun tidak sesat ya, tapi
tidak sebaiknya demikian. Jadi kalau mau memuji Allah Subhanahu wa taala cukup mengatakan biyadihil khair. Nah, jadi di tanganmu lah kebaikan. Nah, kalau keburukan ya apa namanya, kita tidak sebutkan dalam rangka pujian, dan itu yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu kalau kita melihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an ada adab-adabnya yang mengisyaratkan tidak dinisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin wa idza fa idza maridtu. Jadi apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkannya. Aku maridtu, jika aku sakit. Siapa ketika sakit dia tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia sakit, tapi ketika aku sakit, siapa yang membuat dia sakit? Dia tidak menyebutkan. Ini menyebutkan sebagai adab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ucapan jin, ya, ucapan jin juga demikian. Kemudian yang secara mudah saya untuk difahami ketika menyebutkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ini juga mengisyaratkan bahwasanya kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tadi kita sebutkan seluruh apa yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam waktu yang sama kita yakini Allah tidak berkehendak keburukan. Maka kalau ada keburukan-keburukan yang terjadi pada objek daripada makhluk tersebut yang atas dasar sebab daripada makhluk tersebut, sehingga Allah berkehendak untuk menjadikan sesuatu yang dilakukan oleh makhluk tersebut. Ya, contoh yang pernah kita contohkan, ya, bunuh diri, gitu kan? Yang ekstrim lah, bunuh diri. Bunuh diri kalau kita tanya ini dikehendaki oleh Allah apa tidak? Ya tidak dikehendaki lah, gitu kan? Lalu kemudian ada orang yang sangat mau bunuh diri gitu ya, karena sudah konon permasalahan hidupnya sudah tidak teratasi lagi, gitu kan? Kemudian hidupnya sudah tidak ada manis lagi, semuanya robusta. Kalau kopi ya, pahit semuanya. Ya, tidak ada arabica tidak ada. Pahit semuanya gitu. Udah, akhirnya dia ada kesimpulan dalam kehidupannya, ada bunuh diri dah, gitu kan? Dah siap pisau gitu, dah siap pisau. Dia berarti dia kehendaknya kan, dia sudah menyiapkan sebab-sebabnya. Pisau sudah, gitu kan? Tempatnya sudah dan seterusnya. Tapi sekarang terakhir sekali atas kehendak Allah ini. Maka ini fungsi takdir. Kalau Allah berkehendak, maka terjadilah pembunuhan tersebut. Tapi atas dasar apa? Atas dasar keinginannya. Maka hukumannya adalah secara zahir. Siapa yang menyebabkan dia bunuh diri, dia sendiri dan seterusnya, maka dialah yang bertanggung jawab. Adapun kehendak Allah Subhanahu wa taala, kaidahnya tadi la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya akan perbuatannya. Perbuatan Allah dalam hal inilah kehendaknya, gitu kan? Oleh karena itu, kalau terjadi dia bunuh diri dan tergeletak lalu kemudian hilang nyawanya, berarti Allah berkehendak di situ. Tapi kalau tiba-tiba dia tidak jadi bunuh diri karena mungkin ada yang telepon dia, call dia, atau orang yang masuk ke rumahnya tidak jadi bunuh diri, berarti Allah tidak menghendaki pada waktu itu untuk bunuh diri. Jadi sini ada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kunci, tapi yang menjadi zahir utamanya adalah kehendak orang ini. Jadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pada asal takdirnya tidak berkehendak untuk orang ini bunuh diri, tidak. Dan itu kita yakini, karena mengatakan demikian berarti menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Jadi oleh karena itu bunuh dirinya orang ini adalah dinisbatkan kepada orang ini tersendiri. Dan itu adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi balik kepada ayat, ya. Kita membaca ayat berdoa, ya, ihdinas siratal mustaqim, untuk diberikan hidayah, jalan yang lurus. Kemudian jalannya siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang an'amta, kan disebut ta di situ anta, betul tidak? Jalannya orang-orang yang engkau ya Allah berikan nikmat. Kita sebut langsung, kalau nikmat itu kita sebut langsung anta.
an'amta alaihim. Karena nikmat, kebaikan itu kan dari Allah Subhanahu, maka kita jangan ragu-ragu menyebutkan engkau asalnya. Tapi setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang maghdub, yang dimurkai. Ini memakai di nih, memakai dimurkai. Berarti siapa yang memurkai, tidak disebut yang engkau murkai, tidak. Tapi disebut maghdub, yang dimurkai. Ini kalimat-kalimat dimurkai dan seterusnya, ini memang kita tahu Allah itu yang murka ya. Tapi ini konteksnya adalah keburukan, maka ada adab di situ. Ada adab. Oleh karena itu kalau nikmat langsung saja an'amta alaihim. Tapi dalam keburukan maghdubi alaihim, dimurkai. Itu menunjukkan bahwasanya memang akidah kita menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu semua keinginannya adalah baik semuanya. Maka oleh karena itu dalam kehidupan kita ya kita berusaha untuk menjalani zahir-zahir yang baik, sehingga ujung-ujungnya kita akan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Apabila yang kita lakukan itu baik, maka insya Allah aman. Apabila yang kita lakukan adalah buruk, maka tentu akan menjadi bumerang bagi kita. Dan kaidah tadi kita sebutkan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, tapi kita ditanya tentang perbuatan kita. Ya, tadi kita sebutkan kita akan ditanya, orang itu akan ditanya kenapa bunuh diri. Tapi tidak ditanya kenapa pula engkau menghendaki dia bunuh diri. Ya Allah. Itu pertanyaan yang menyesatkan dan keliru kaidahnya. Ini dia yang bahasan kita, dan insya Allah kita akan sambung bahasannya pada pertemuan depan biidznillah ta'ala, karena sudah waktu ya. Jadi kita akan sambung pada waktu berikutnya. Barakallahu fikum semuanya, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.